Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa saya akan mengupas tuntas bagaimana para pembenci ini membuat akun Fufu Fafa seolah-olah milik Mas Gibran. Badan Cyber dan Sandi Negara itu sudah mengkonfirmasi sebenarnya akun Fufu Fafa itu adalah Gibran Raka Buming Raka, dan ya sudah biasa saja, dan itu sudah dibuat di Bocor Alus Tempo, dan sempat ditanyakan ke yang bersangkutan. Nah inilah anak ini bohong, menjawab tidak. Tapi lucunya, bapak-bapak dan bapak-ibu semuanya, adiknya Kaisar Pangarep ketika ditanya menjawab itu milik Kak Gibran. Jadi anak ini bohong dalam waktu yang belum lama. Jadi artinya kalau itu sesuai dengan undang-undang sudah melakukan tindakan yang tidak terpuji, saya kira. Terkuak kan akun Fufu Fafa itu ternyata milik siapa? Miliknya Roy Suryo. Siapa nih yang waktu itu bilang akun Fufu Fafa itu miliknya Mas Gibran? Ya ampun, ternyata ya permainannya Roy Suryo gokil juga. Dia kayak sok asik, kayak sok sibuk nyari bukti kalau akun Fufu Fafanya itu tuh milik Mas Gibran. Ternyata milik dia coy. Dan sekarang dia lagi divonis masuk penjara selama 9 bulan karena dia dapat kasus menyebarkan berita yang nggak bener gitu lewat si akun Fufu Fafa ini. Tujuannya untuk menjatuhkan secara individu karena kebencian ya, karena dia nggak suka gitu sama keberadaan kabinetnya pemerintahan Bapak Prabowo Gibran gitu, terutama keberadaannya Mas Gibran. Dia nggak suka banget kalau misalnya jadi salah satu pejabat negara gitu. Emang kenapa? Orang Mas Gibran pinter kok. Kalau misalnya iri gitu kan ya pinteran dikit. Ya elah, ternyata selama ini lo ya yang megang akun Fufu Fafa penuh dengan gimmick gitu kan. Marah-marah gak jelas, nyebarin info yang bikin netizen war gitu kan. Sekarang mamam dah tuh di penjara selama 9 bulan. Masih untung 9 bulan, coba 9 tahun. Ya ampun. Pinter sih permainannya di sosmed, tapi kan tetap ya mau di sosmed atau dimanapun itu pasti yang namanya kebohongan atau kejahatan itu pasti terungkap. Kayak sekarang, Roy, kebohongan lu udah terungkap. Sedih banget. Emang ya pemerintahan Prabowo Gibran ini tuh dalam memberantas korupsi, terus memberantas kejahatan-kejahatan cepet banget loh. Hebat loh pemerintahan ini. Salut, seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya bahwa saya akan mengupas tuntas bagaimana para pembenci ini membuat akun Fufu Fafa seolah-olah milik Mas Gibran. Pembenci Pak Jokowi yang merasa kecewa karena gagal menjatuhkan Pak Jokowi berkali-kali sejak tahun 2014. Kemudian mereka juga gagal menjatuhkan pasangan Prabowo Gibran di ajang Pilpres 2024. Sebutlah namanya Kebo. Si Kebo ini bersama teman-temannya, sebut saja Kebo CS, mengupayakan sebuah rekayasa untuk mengadu domba agar Bapak Prabowo Subianto membenci pasangannya Mas Gibran. Setelah mereka gagal mengalahkan Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo dinyatakan menang bersama Mas Gibran, maka ada upaya-upaya untuk memecah belah mereka berdua. Kemudian si Kebo ini mencari ide dan menemukan ide untuk mencari akun-akun yang dijadikan kambing hitam. Akun ini akan direkayasa seolah-olah milik Mas Gibran. Mereka akan mencari akun-akun yang terbiasa mencaci maki Pak Prabowo. Kalau nanti mereka bisa membuktikan bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran, otomatis Bapak Prabowo akan nggak enak hati atau marah atau tersinggung atau bagaimana lah. Sehingga nanti hubungan mereka tidak baik dan kemudian nanti hubungan mereka tidak langgeng. Dan ketika memerintah tidak harmonis, maka terjadi kekacauan. Tapi sebenarnya tujuan mereka agar pelantikan Mas Gibran ini batal. Mereka memahami bahwa Pak Prabowo ini emosional. Apalagi kalau mereka mendapatkan akun yang dulunya mencaci maki Pak Prabowo, keluarganya, apalagi anaknya dengan kata-kata kotor. Pasti Pak Prabowo akan marah nih. Kemudian mereka membagi tugas untuk mencari akun-akun tersebut, baik di aplikasi X maupun di aplikasi Kaskus. Akhirnya mereka menemukan akun dengan nama Fufu Fafa yang memang rajin sekali mengomentari thread-thread yang ada kaitannya dengan Bapak Prabowo.
Hanya saja tugas mereka sangat berat. Kenapa? Karena mereka harus menghapus sebagian dari status-status Fufu Fafa ini agar tidak terdeteksi jati diri Fufu Fafa yang sebenarnya. Untuk menguatkan keyakinan netizen bahwa Fufu Fafa ini milik Mas Gibran, maka mereka akan mencari akun lain yang dikait-kaitkan dengan Fufu Fafa. Karena ternyata mereka mendapati Fufu Fafa ini status-statusnya hanya sekitar mencaci maki Pak Prabowo, nggak ada yang lebih heboh lagi. Mereka akan mencari yang lebih heboh lagi, seolah-olah Fufu Fafa ini adalah akun yang baru dibikin karena dia pernah punya akun lama tapi dibekukan. Namanya Raka Genarli. Karena apa? Mereka temannya si Kebo ini menemukan bahwa Raka Genarli ini akun Kaskus yang dibuatnya sudah lama, 2006, kemudian vakum. Setelah itu mereka menemukan juga Raka Genarli ini katanya juga mengikuti aplikasi-aplikasi pornografi. Jadi komplit nih. Nanti akan diimage-kan bahwa Gibran itu kata-katanya kasar, tidak beradab, tidak beretika, suka mencaci maki, kemudian juga menggemari pornografi. Lalu skenario dimulai. Fufu Fafa adalah Gibran. Fufu Fafa adalah Raka Genarli. Raka Genarli adalah Fufu Fafa. Raka Genarli adalah Gibran. Gibran adalah Raka Genarli. Gibran adalah Fufu Fafa. Sebagai catatan, saya akan informasikan bahwa sumber-sumber yang digunakan untuk memfitnah Mas Gibran ini adalah aplikasi X yang dulu namanya Twitter, kemudian Kaskus. Setelah itu akun pornografi Spring, namanya Spring. Di banyak aplikasi untuk nama akun, jika sudah ada satu nama akun, maka tidak bisa digandakan. Misalkan, saya menggunakan nama DJ Anak Jenderal, lalu saya mau menggunakan nama itu. Kalau nama itu sudah ada, maka saya harus menambahkan simbol-simbol di belakang nama supaya tidak sama. Contohnya DJ Anak Jenderal, maka kalau saya mau bikin lagi DJ Anak Jenderal harus tambahin titik, tambahin tanda seru, dikasih angka 02, 03, 04, A, B, C, D gitu. Tidak boleh sama persis. Itu juga terjadi di akun Kaskus dan Twitter atau X. Nah, di Kaskus, kalau kita punya akun lama, kita bikinnya tahun 2013 misalkan. Kemudian, kalau kita mau mengedit status kita di tahun 2013, itu bisa dilakukan. Yang penting kita ini moderator atau kita pemilik akun, kita bisa edit. Jadi kita bisa mengedit status. Baik, kita akan bahas satu persatu. Akun Fufu Fafa dibuat tahun 2013. Dan dia di beberapa statusnya mengatakan bahwa dia adalah pengguna baru dengan memakai kata newbie. Kalau newbie artinya dia tidak pernah punya akun lainnya, nggak pernah. Karena dia newbie, baru pertama kali menggunakan Kaskus, sehingga kita bisa pastikan bahwa Fufu Fafa tidak punya akun lain selain Fufu Fafa. Jadi dari sini, kita bisa simpulkan bahwa Fufu Fafa bukan Raka Genarli. Karena ternyata Fufu Fafa selalu mengatakan berulang-ulang, saya newbie di sini. Newbie artinya tidak pernah punya akun lain. Bagaimana si Kebo CS ini mensiasati agar seolah-olah Fufu Fafa ini pernah punya akun lama namanya Raka Genarli. Si Kebo ini meminta bantuan dari moderator untuk menghapus status Fufu Fafa. Diganti dengan informasi-informasi, diantaranya dia memberikan nama akun lama, kemudian memberikan ID Twitter, bahwa ini akun lama saya lupa password. Nah ini sebenarnya statusnya sudah diganti, dihapus dan diganti. Kenapa saya bisa bilang bahwa apa yang dituliskan oleh Fufu Fafa tentang ID-nya Raka Genarli ini adalah editan? Karena ternyata jawaban dari Fufu Fafa berbeda dengan apa yang diinstruksikan thread. Pemilik thread meminta agar yang mau bergabung dengan grup mereka maka harus mencantumkan Prime ID yang saat ini digunakan. Bukan ID abal-abal. Apalagi ID yang dia lupa password. Bagaimana caranya dia masuk kalau dia lupa password, lalu dia menggunakan ID itu untuk gabung ke grup musik itu? Dan kita lihat jawaban dari user-user lain seperti apa. Rata-rata mereka menggunakan Prime ID saat itu, bukan Prime ID yang dia lupa password. Ada kemungkinan pemilik Fufu Fafa orang PDIP sendiri. Atau kalau memang Fufu Fafa ini bukan orang PDIP, maka dia adalah moderator. Karena yang bisa mengubah status hanya pemilik akun sendiri atau moderator. Dari sini, teman-teman harus sudah memahami penjelasan saya. Bahwa Fufu Fafa di status yang ditampilkan oleh si Kebo ini
di ruang-ruang publik sebagai bukti bahwa Fufu Fafa adalah Gibran, yaitu dengan menampilkan ID Twitter. Padahal tulisan tersebut adalah tulisan yang diedit, disamakan dengan apa yang sudah ditweetkan oleh Mas Kaisang ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibundanya. Di situ ada @rkgbrn, yang ternyata @rkgbrn disebutkan di akun Fufu Fafa. Katanya Fufu Fafa pernah punya akun tapi lupa password. Padahal Fufu Fafa ini newbie. Kenapa dia bisa bilang kalau dia itu pernah punya akun lupa password, tapi dia bilang newbie? Kemudian mereka mencari tanggal yang sama antara status Mas Gibran di Twitter dengan status Fufu Fafa di Kaskus. Mencari tanggal yang sama. Untuk apa? Untuk membuat status yang sama persis. Seperti status pertanyaan tentang gunting stick. Ini adalah status yang dikopas dari akunnya Mas Gibran di X, pas di copy paste ke statusnya Fufu Fafa yang kebetulan di tanggal yang sama dia punya status, tapi statusnya dihapus diganti dengan kopasan dari statusnya Mas Gibran, dan ini dijadikan bukti. Lihat nih, statusnya sama antara Fufu Fafa dengan Gibran, padahal itu editan. Kenapa saya bisa bilang editan? Karena jawaban di bawahnya berbeda. Bahkan ada yang menjawab di tahun 2024. Akun Fufu Fafa, saya yakin 99,9% adalah settingan. Lalu siapa yang menyeting? Biasanya settingan itu yang kita kenal di dunia selebriti, untuk menaikkan pamor, mereka membuat suatu berita yang spektakuler dengan tujuan mendapat perhatian khalayak banyak melalui mass media, dan mereka mendapatkan keuntungan tentunya ya. Tapi mengenai Fufu Fafa, itu disetting oleh kelompok pembenci Gibran dan keluarga Jokowi. Kita sudah tahulah, para pembenci itu sudah sangat terang benderang. Namun siapa yang melakukan kita juga belum tahu. Tujuan mereka adalah untuk merusak nama baik Gibran, merusak nama baik Pak Jokowi dan keluarga. Tetapi tujuan mereka tidak tercapai. Malah akun Fufu Fafa ini yang disetting oleh pembenci ini untuk merusak nama baik keluarga Pak Jokowi justru mendapatkan perhatian yang sangat banyak dari rakyat, yang semakin menegaskan bahwa mereka mencintai Pak Jokowi dan keluarganya, secara khusus Gibran dalam posisi sekarang yang paling seksi sebagai wapres. Luar biasa. Nah, jadi tujuan mereka tercapai secara sebaliknya, bukan untuk keuntungan para pembenci, tapi malah menjadi keuntungan buat Gibran dan keluarganya. Tapi sebetulnya masalah popularitas dari keluarga ini, keluarga Pak Jokowi, nggak perlu lagi dipromosikan. Memang sudah ada di hati rakyat. Jadi dengan adanya akun Fufu Fafa ini, jelas sekali bahwa makin memperkuat keyakinan dari masyarakat banyak bahwa Pak Jokowi dan keluarganya patut didukung. Oke? Jadi itu informasi, bukan informasi ya, itu pikiran pendapat saya mengenai akun Fufu Fafa. Oke? Terima kasih. Wow, mantap banget ya, DJ Anak Jenderal membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa yang asli, dan juga ada Intan juga membongkar pemilik akun Fufu Fafa ya, yang mana selama ini akun Fufu Fafa ini dituduhkan bahwa akun Fufu Fafa ini milik Gibran Rakabuming Raka gitu ya teman-teman. Jadi Roy Suryo mengatakan bahwa akun Fufu Fafa ini milik
Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Raka Buming Raka, dan dibongkar oleh DJ Anak Jenderal dan Intan, dan ada juga netizen yang lain yang membongkar siapa pemilik akun Fufu Fafa yang asli. Makanya ini nanti kalau sudah terbongkar, wah ketar-ketir ini yang menuduh akun Fufu Fafa ini milik Gibran Raka Buming Raka. Oke, terima kasih buat semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.